Hi everyone, how are you? Welcome back with me. So join today's lesson. We continue our lesson about common English words permission, obligation, and prohibition. Jadi di video kali ini kita akan kembali membahas tentang beberapa kata ya yang umum digunakan dalam bahasa Inggris, terutama dalam kata di mana kita memberikan izin atau memberikan suatu kewajiban atau larangan, prohibition. Ya, karena kemarin kita sudah belajar tentang notice, maka kita harus paham apakah itu diizinkan atau prohibition, larangan atau merupakan sebuah obligation. Oke, jadi di sini kita bisa pahami khususnya ketika kita mengartikan sebuah notice atau caution atau warning ya. Jadi kita bisa mengetahuinya. Jadi yang pertama ya, kita akan belajar we learn about permission. So permission in English words used for permission ya. Jadi ada di dalam bahasa Inggris ada beberapa kata yang digunakan untuk izin ya. Jadi kita bisa menggunakan kata can, allow, may, and permit. Jadi ini adalah kata keempat ini digunakan khusus untuk permisi. Jadi what's the difference ya? Jadi apa perbedaan dari keempatnya ya? Khusus kata allow ya and permitted ini kita harus menggunakan kata to. Oke, jadi the words to is used after allow. It mean menjadi allow to ya, permitted to ya. Namun but not after can or may. Jadi contohnya adalah you are allowed to smoke in here ya. Jadi kita diizinkan merokok di sini, atau you are not allowed to smoke in here. Misalnya announcement-nya adalah no smoking in this area. Maka what does it mean? Kita bisa menjelaskan, okay, we aren't allowed to smoke in this area, atau we aren't allowed to smoke in here. Jadi kita bisa mengetahui apakah diizinkan atau tidak. Okay, and jangan pakai kata you can to smoke in here. Ya, jadi kita bisa you can smoke in here ketika kita pakai kata can atau may. Jadi ini bagian permission. Oke, alright. Ya, obligation, sebuah kewajiban karena ini merupakan sebuah kebutuhan. Jadi kita bisa menggunakan kata have to, need to, must and require. Oke, what's the difference? Must and require are more formal than have to and need to. Jadi khusus kata must require ini yang merupakan kata harus ya, artinya adalah harus, maka dia bersifat lebih formal ya dibandingkan dengan menggunakan kata have to dan need to ya. Artinya semuanya mengatakan harus ya. Kemudian don't use to after must. Jadi jangan menggunakan kata to khusus kata must. Namun untuk kata need to, have to, dan require to, maka kita bisa menggunakan kata to setelah kata tersebut. Oke, jadi bisa kata supposed to atau not supposed to. Kira-kira contohnya seperti ini. We are supposed to arrive on time, but it's okay if we are a little late. Our boss is pretty relaxed. Jadi kita harus cepat sampai atau kita harus sampai tepat waktu, tetapi nggak apa-apa kita sedikit terlambat. Bos kita orangnya sangat relax ya, orangnya santai. Jadi ini adalah menjelaskan sebuah kebutuhan. Jadi harus, you have to. Oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam prohibition. Nah, jadi prohibition ini terbagi atas dua. Yang pertama adalah verbal, and the second yang dimaksud dengan verbal, kita menggunakan action verb. Jadi kita menggunakan do atau do not ya. Jadi don't go away. Jadi ini adalah verbal verb ya. Don't leave me, jangan tinggalkan saya. Don't blame her, jangan menyalahkan dia. Ini adalah merupakan sebuah berupa kata prohibition. Oke, and nominal biasanya kita menggunakan be ya. Ya, menggunakan be. Jadi don't be lazy biasa diikuti oleh adverb, noun atau adjective. Jadi don't be lazy, don't be jealous, don't be naughty. Jadi kira-kira seperti itu ketika kita menggunakan dalam nominal. Oke, next. Di dalam prohibition ada beberapa kata yang kita gunakan ya, karena ini merupakan kata larangan. Ada kata can atau cannot, mustn't atau must not allow
ya biasa kita menggunakan to be di depannya, tergantung subjeknya, ya aren't allowed atau is not allowed, ya atau not permitted. Contohnya adalah you are not allowed to swim here. Mungkin ada pemberitahuan di sana dilarang berenang, maka artinya apa? You aren't allowed to swim here. Itu ya. Jadi inilah yang kita gunakan untuk prohibition untuk membedakan dari keempat ini, ya. Can is informal. Jadi khusus kata cannot itu, maka itu kata informal atau kurang formal, sedangkan kata mustn't and not permitted are more formal, ya, and allowed is both formal and informal. Jadi khusus kata allow itu bisa digunakan untuk situasi formal atau informal. Oke. Baik, ini contohnya kita merupakan sebuah expression prohibition. Oke, dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Diana, wash your hand before eating. Cuci tanganmu sebelum makan. Yes, mom. And turn off the tap before you leave. The wash basin, don't let the water overflow. Okay, mom. But why? Oh, Diana, don't forget that it is the dry season now. Yes, mom. I watched on television. So you cannot let water flow for nothing, while a lot of people outside are unable to use even a small amount of it. We should help the planet to preserve water for everyone. And then he say, yes, mom. I will always remember it. Ini adalah penggabungan merupakan suatu kewajiban, ya, dan juga merupakan larangan yang disampaikan dalam percakapan ini antara Mother and Diana. Jadi kamu silahkan buat 2 buah dialog, bisa merupakan penggabungan antara ketiganya, baik itu izin, ya, ataupun sebuah obligation atau prohibition, bisa kamu masukkan seperti contoh yang sudah ada ini. Oke. Jadi itu saja materi kita pada hari ini. Jangan lupa buat dialog singkat, ya, your own dialog, ya, dialog kamu sendiri, short dialog seperti contoh yang sudah saya buat, ya, bisa dalam bentuk prohibition, ya, bisa permission atau obligation, atau kamu bisa combine, ya, atau mix, ya, atau kamu campur, ya, antara ketiganya. Oke, jadi itu saja materi kita pada hari ini. Terima kasih. See you and God bless you.